Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat. Kembali saya Hersun Arif dari Forum News Network. Senang sekali bisa tetap menjumpai Anda semua. Presiden Jokowi dan rombongan mengakhiri acara camping di calon ibu kota negara yang baru, Nusantara di Kalimantan Timur itu Selasa pagi 15 Maret tahun 2022 ya. Presiden hanya bermalam satu malam saja di area hutan tanaman industri yang dipilih sebagai lokasi perkemahan. Di lokasi perkemahan itulah atau lokasi camping itulah menurut penjelasan dari Jokowi nantinya akan dibangun istana negara. Di sini ini titik untuk istananya. Oh, Iya. ini titik untuk Di istananya sini titik berarti. istananya, ini tempat yang tertinggi dari permukaan laut kira-kira 80 meter. Ini yang Hmm, paling tinggi di sini. Sehingga bisa wah, melihat ke melihat alam yang luar biasa ya. seluruh penjuru kanan kiri. Semula dicanangkan kepala daerah itu 33 kepala daerah. Saya kira 34 ya, plus dengan Gubernur Kalimantan Timur Isran Nur itu akan menemani Presiden Jokowi untuk camping, untuk kemah. Namun kemudian akhirnya diputuskan hanya 5 orang gubernur dari Pulau Kalimantan saja yang akan menemani, yakni Gubernur Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan juga Kalimantan Utara. Belakangan hanya Gubernur Kaltim, Ihsan Nur, dan sejumlah menteri yang menemani Presiden Jokowi. Mereka adalah Menteri PU, ini pasti ini ya, Basuki Hadi Mulyono, kemudian Menteri Bappenas Suharto Mono Arfa, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, kemudian Menteri Negara BUMN Erick Thohir, dan juga ada Kepala Otorita IKN Bambang Susantono dan Wakil Kepala Otorita Doni Rahayu. Sementara dari lembaga tinggi negara itu hadir Ketua MPR Bambang Susatyo. Dipanen bukan rubuh. Rubuh dimarahin Pak Presiden. Dipanen. Dia tadi ngingetin kalau mau lagi di tahun depan di Monas kekuatan dulu. Mantul Pak. Aman-aman. Ketua lembaga tinggi negara lainnya seperti Ketua DPR Puan Maharani dan juga Ketua DPD Lanyala Mataliti tidak hadir dalam kegiatan itu. Tapi yang agak mengejutkan itu Menko Marinvest Luhut Panjaitan yang selama ini kita tahu ya pontang-panting mencari dana investasi IKN itu tidak tampak hadir bahkan saat prosesi di Nusantara. Begitu juga dengan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menko PPM Muhajir Effendi juga tidak terlihat hadir. Ketika wartawan bertanya soal ketidakhadirannya, Luhut itu hanya berkata pendek, "Masa saya ikut terus?" Ya, kalau kita melihat persiapan di lapangan yang sudah dilakukan berbulan-bulan sebelumnya, ini kan tidak hanya persiapan fisik, tetapi juga yang paling penting itu adalah persiapan pengamanannya ya. Karena ini adalah pengamanan seorang presiden bersama dengan sejumlah pejabat tinggi negara di sebuah tempat terbuka. Jadi faktor pengamanan harus benar-benar diperhatikan. Ada pengamanan yang berlapis, mulai dari pasukan pengamanan presiden, ini biasanya di lapis pertama, dan kemudian ada pasukan TNI dari Kodam dan juga polisi dari Polda, ini di lapis kedua dan serta lapis ketiga. Belum lagi operasi-operasi intelijen yang dilakukan oleh Badan Intelijen Negara yang sudah jauh-jauh hari dilakukan. Selain soal pengamanan secara fisik tadi kan pengamanan, maksud saya pengamanan yang ditangani oleh polisi dan ditangani oleh tentara dan polisi, itu yang juga harus diperhatikan adalah keamanan dari sisi alam, misalnya mulai dari hujan dan kemungkinan longsor, pohon tumbang, petir dan berbagai risiko alam lainnya.
Sebutlah ini kalau faktor alam ini adalah faktor gigitan nyamuk dan juga binatang-binatang melata, dan yang saya kira paling takuti adalah binatang berbisa seperti ular. Komandan Pasukan Pengamanan Presiden Mayor Jenderal TNI Tribudi Utomo menyatakan bahwa mereka itu juga melakukan fogging dan menaburkan garam untuk antisipasi hewan melata hingga ular ini ya. Walaupun belakangan seorang ahli dari BRIN ini menyebut bahwa garam itu ternyata tidak terbukti secara efektif dapat mencegah ular. Ini selama ini kita gitu ya, kita tahu dulu kalau camping-camping di luar kota atau di hutan, kita selalu biasanya sebelum malam tiba itu kita juga menaburkan garam. Tapi ternyata menurut para ahli ini nggak efektif, justru benar-benar zat-zat lain yang baunya menyengat itu yang bisa lebih mencegah ular, termasuk itu bensin. Tapi kalau bensin ini kan menguap ya. Persiapan lain yang tak kalah pentingnya adalah persiapan pendukung berupa penyediaan air, MCK, listrik, komunikasi, dan juga logistik. Pokoknya benar-benar kalau ada seorang presiden datang ke suatu daerah itu sangat ribet. Tapi kan biasanya kan presiden berkunjung satu kota dan kemudian bermalam di hotel atau di gedung-gedung pemerintah gitu, yang secara pengamanannya itu relatif jauh lebih mudah. Nah ini kan camping ya di tempat terbuka di sebuah hutan, jadi risiko-risiko yang mesti dimitigasi oleh tim kepresidenan, mulai pengamanan sampai kemudian faktor-faktor alam tadi itu, ini jauh luar biasa ribetnya ya. Jadi jangan hanya dilihat bahwa ini kemahnya hanya semalam gitu ya. Nah orang kemudian sekarang ini bertanya-tanya itu, apa urgensinya ya setelah kemah itu dilakukan. Kita melihat ini kok sepertinya anti klimaks ya kemah ini. Ini banyak yang bertanya-tanya nih, apa sebenarnya sih urgensi kegiatan ini dan apa tindak lanjutnya setelah semua hiruk pikuk dan kehebohan itu. Yang tersisa adalah berbagai cerita, keseruan, ada kelucuan, dan juga ada kontroversi seputar kegiatan itu. Kalau kita melihat prosesi ya, mulai dari siang hari ini prosesi Kendi Nusantara yang dilaksanakan pada Senin pagi, itu yang paling banyak mendapat sorotan adalah kehadiran Gubernur DKI Anies Baswedan. Mengapa Anies menjadi sorotan? Karena dia itu membawa tanah dari lokasi di Kampung Akuarium. Mengawali prosesi, kami silakan Gubernur DKI Jakarta. Saat ini, prosesi penyatuan tanah dan air dari 34 provinsi akan segera sedang dimulai. Kita saksikan bersama, ada pasukan Satria Nusantara berjajar dengan menggunakan pakaian adat nasional memegang kendi yang berisikan tanah dan air dari 34 provinsi, untuk kemudian nantinya akan diserahkan pada gubernur atau wakil gubernur, dan satu persatu seperti yang kita lihat akan menyerahkan kendi tersebut kepada Presiden Joko Widodo yang didampingi oleh Gubernur Kalimantan Timur Bapak Isran Nur. Dimulai dari Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Bapak Anies Baswedan. Air dari Jakarta Gubernur dikabarkan Aceh berasal dari Jakarta Utara. Banyak yang menafsirkan dengan membawa tanah dari Kampung Akuarium ini Anies sengaja menyindir sekaligus memperingatkan Presiden Jokowi. Kampung Akuarium adalah lahan yang digusur oleh Gubernur Ahok dan kemudian dibangun kembali oleh Anies Baswedan menjadi kampung dengan rumah susun yang layak huni. Dan ini perlu dicatat ya, Gubernur DKI Ahok itu adalah pasangan dari Presiden Jokowi, pasangan Gubernur Jokowi pada waktu itu ya. Dan ketika Jokowi kemudian terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia, Ahok menggantikannya. Nah pada masa ketika Ahok menjadi gubernur itulah Kampung Akuarium itu digusur oleh Ahok. Padahal Jokowi dan Ahok punya kontrak politik dengan warga bahwa mereka tidak akan digusur karena sudah lebih 20 tahun mendiami kawasan itu.
Anies kemudian juga secara terbuka menjelaskan bahwa dia mengingatkan, dengan membuat tanah itu dia mengingatkan bahwa pembangunan jangan sampai memarginalkan warga setempat. Kami dari Jakarta membawa air dan tanah yang secara khusus kemarin diambil oleh ibu-ibu dari kampung Akuarium di Jakarta Utara. Membawa harapan bahwa kota baru yang akan dibangun ini, yang nantinya akan menjadi ibu kota, bisa mengedepankan dan memprioritaskan manfaat bagi rakyat kebanyakan. Sebagaimana masyarakat di kampung Akuarium yang dahulunya mereka tersingkirkan, termarginalkan, kemudian sekarang mereka digaris depankan dan mendapatkan fasilitas. Ini pesan bahwa Republik ini dihadirkan untuk melindungi setiap tumpah darah dan dihadirkan untuk menghadirkan keadilan sosial bagi rakyat Indonesia. Harapan itulah yang dititipkan lewat tanah ini. Semoga di kota yang dibangun ini, yang nanti menjadi ibu kota, akan bisa menghadirkan pesan utama dan pertama atas pendirian Republik ini, yaitu menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tak apalah ini kehadiran Anies yang membuat tanah dari kampung Akuarium ini mendapat porsi pemberitaan yang besar di media dan mengundang pro kontra. Ada yang mengkritiknya, termasuk ini dari fraksi PDIP di DKI Jakarta yang mempertanyakan mengapa Anies membawa tanah dari kampung Akuarium. Nah, di luar soal-soal yang serius soal Gubernur Anies Baswedan, media juga menyoroti hal yang saya nilai cukup lucu ya. Gubernur Ganjar Pranowo ini kalau saya baca di Detik ternyata itu salah membawa air dari sebuah sendang, yang sendang itu apa ya, danau kecil gitu. Kalau di kita mungkin apa ya, situ kalau di Jakarta ini ya. Ini jadi air yang diambil oleh timnya, saya kira bukan Ganjar Pranowo sendiri yang mengambil ini secara teritori itu bukan berada di Jawa Tengah tapi di Jawa Timur. Airnya diambil dari Sendang Bancolono di kaki Gunung Lawu dan itu berada di Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Kami masih Gubernur Jawa menyaksikan Tengah. prosesi penyatuan tanah dan air Nusantara, di mana nanti Presiden Jokowi sendiri akan menggabungkan keseluruhan tanah dan air dari 34 provinsi ke sebuah gentong yang sudah kami lihat. Dari Jawa Tengah, Gubernur Jawa Tengah, Bapak Ganjar Pranowo. Di luar itu ada yang cukup mengejutkan, yakni sesaat setelah prosesi Kendi Nusantara, Gubernur Sulteng Rudi Sulawesi Tengah, maksud saya Rudi Mastura ini sempat pingsan. Walaupun dia kemudian segera pulih, tapi ini kan cukup mengejutkan. Dan kemudian dari 33 orang gubernur yang diundang, ternyata itu ada 6 orang gubernur yang tidak hadir. Mereka yang tidak hadir adalah Gubernur Papua Lukas NMB, dia diwakili oleh asisten 3 bidang administrasi umum Sekda Papua, yakni Derek Hegemo. Kemudian Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Erzaldi Rosman juga absen dan dia diwakili oleh Wakil Gubernur Abdul Fattah. Nah, Gubernur Bali nih, Wayan Koster juga tidak hadir dan dia diwakili oleh Wakil Gubernur Cok Oka Arta. Nah, sementara Gubernur Gorontalo itu tidak hadir juga dan yang mewakili adalah Wakil Gubernur Idris Rahim dan Gubernur Kalimantan Tengah. Ini yang tadinya direncanakan akan ikut berkemah bersama dengan Presiden Jokowi karena 5 di antara gubernur di Kalimantan ternyata juga tidak bisa hadir. Jadi dia juga diwakili oleh Wakil Gubernur Edi Pratowo. Semua yang tidak hadir tadi itu alasannya karena kesehatan. Ini kata Heru Budi Hartono, Kepala Sekretariat Presiden. Di luar berbagai pernik seputar pelaksanaan penyatuan tanah dan air Kendi Nusantara itu, acara seremoni itu sendiri tak luput dari kritik. Seorang antropolog dari Universitas Lambung Mangkurat di Kalimantan Selatan, Nasrullah, mempersoalkan mengapa ya ritual itu dilakukan dengan menggunakan tradisi Jawa, bukan menggunakan ritual Dayak atau Melayu. Ini kan 2 etnis yang besar mendiami Pulau Kalimantan ini, 2 suku tadi, 2 etnis tadi.
dia khawatir nih, nantinya ibu kota negara itu tidak akan memiliki akar pada masyarakat tempatan ya. Seperti sebuah benda asing gitu yang ditempatkan, sebuah benda asing yang berdiri di tanah Kalimantan. Sebab kalau kita cermati memang mulai dari desain sampai ritual itu tidak menggunakan adat setempat. Guru besar UIN, Profesor Azumari Azra juga mengkritik ritual kendi karena menurut dia ini sangat kental nuansa Jawanya. Ini dan karena apa ya, budaya semacam ini, budaya kendi-kendian ini menurut Azumadi Azra tidak dikenal di kerajaan-kerajaan luar Jawa. Selain itu yang dikritik oleh Azumadi Azra adalah ini kalau memakai ritual semacam itu kan orientasinya ke masa lalu ya, yakni kerajaan Majapahit. Padahal kan kata Presiden Jokowi, Nusantara ini berorientasi ke masa depan. Wah, disebutnya smart city. Jadi kalau kendi dengan smart city memang nggak nyambung gitu ya. Mestinya kemarin kalau memang smart city kita melihat ya apa ya, semacam visual-visual yang mencerminkan dengan berbagai teknologi high tech dan juga smart city gitu. Ide kendi Nusantara itu sendiri kata Kepala Sekretariat Presiden Heri Budi Hartono itu murni dari gagasan Presiden Jokowi. Nah, kembali kita ke pertanyaan sebelumnya. Setelah seremoni kendi dan camping ini apa kelanjutannya? Kan biasanya kalau seremoni begini itu terus diikuti bukan dengan camping ya, diikuti dengan groundbreaking dan dimulainya sebuah pembangunan. Nah, karena itu pesan yang sampai secara kuat ke masyarakat saat ini adalah masa depan pembangunan ibu kota ini jadi tak menentu. Kan kita tahu beberapa hari sebelum pelaksanaan camping pada hari Jumat lalu, SoftBank yang digadang-gadang akan menjadi investor terbesar itu menyatakan menarik diri dari ibu kota baru, Hengkang. Bahkan kan disebut-sebut dia akan investasi sampai 100 miliar atau sekitar 1.428 triliun. Ini udah cukup nih kalau untuk membangun ibu kota baru. Presiden Jokowi dan Menko Luhut itu juga menegaskan kembali bahwa komitmen biaya pembangunan ibu kota yang berasal dari APBN itu tidak, maksud saya komitmen yang berasal dari APBN itu hanya 20% saja ya. Yang lain itu nanti tetap berasal dari pihak swasta baik dalam maupun luar negeri. Nah, mungkin publik sudah terbiasa ya tidak percaya dengan ucapan presiden, sebab seperti kita tahu ketika dimulainya pembangunan kereta api cepat Cina Jakarta Bandung pada waktu itu Presiden Jokowi juga menyatakan bahwa ini adalah urusannya B2B alias business to business, tidak melibatkan, tidak akan menggunakan APBN. Tapi kita tahu belakangan ternyata kemudian akhirnya pemerintah merogoh juga APBN. Ini bukan hanya untuk menambal biaya pembangunan yang membengkak sangat tinggi, tapi juga modal dari sejumlah BUMN yang menjadi konsorsium untuk membangun kereta cepat Cina Jakarta Bandung itu. Tapi kalau toh Presiden kembali ingkar janji ya, dan kemudian akan merogoh kocek APBN jauh lebih besar itu untuk bangun ibu kota ini, saya kira juga tetap berat. Kenapa? Karena ruang APBN kita saja sudah sangat terbatas. Jadi kalau toh misalnya Presiden Jokowi maupun Pak Luhut tetap memaksa mau mengambil dana dari APBN, dananya tidak ada. Atau kalau ada, tetapi Presiden Jokowi harus mengorbankan anggaran-anggaran lain yang memang sudah dianggarkan dan sudah disepakati dengan DPR menjadi APBN. Harapannya sekarang memang tinggal seperti kata Luhut, yakni menunggu realisasi investasi dari putra mahkota Uni Emirat Arab yang katanya punya komitmen akan berinvestasi sampai sebesar 20 miliar. Ini juga ada komitmen dari putra mahkota Arab Saudi Muhammad bin Salman. Tapi tidak disebutkan berapa besar biayanya. Jangan sampai nanti karena ini baru komitmen ya, belum ada hitam di atas putih itu tiba-tiba juga mundur dari ibu kota, dari investasi di ibu kota negara baru seperti yang dilakukan oleh SoftBank. Nah, putra mahkota Uni Emirat Arab ini MBZ, nah, singkatannya begitu, ini kan sekarang dia menjadi ketua Dewan Pengarah, sementara Masayoshi Son itu CEO dari SoftBank itu adalah anggota Dewan Pengarah bersama dengan mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair. Jadi kalau sekarang Masayoshi sudah dicoret namanya dari Dewan Pengawas, nah kalau kemudian ternyata putra mahkota dari UEA MBZ ini juga mengundurkan diri,
maka juga akan kehilangan ketua dewan pengarah. Saya kira kalau kita mau lihat serunya ya, bagian dari camping dan upacara Kendi Nusantara kemarin itu justru di situ yang menarik, yang seru maksud saya. Dari mana dana pembangunan itu akan diperoleh? Ini tugas berat dua penanggung jawab otorita IKN, Bambang Sutantono dan Doni Rahayu. Saya Arsmano Arif dari Forum News Network. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.